Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan pertemuan yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu, di mana kita sudah membuat 3 tabel master, yaitu bagan awal atau COA, lalu jurnal umum atau JUM, dan ayat jurnal penyesuaian atau AJP. Hari ini kita akan membuat yang namanya General Ledger atau buku besar. Nah, pada pembuatan buku besar, kita harus membuka dulu yang namanya, ini adalah file yang kemarin sudah kita buat. Dasarnya dari jurnal umum. Ya. Ini jurnal umum yang sudah kita buat kemarin. Anda tinggal copy saja. Jangan lupa klik copy, move to end. Oke, nanti akan muncul JUM 2. Kita namakan dengan buku besar. Namanya boleh Anda ganti ya. Oke, ini buku besar. Ya. Nah, karena ini tidak dipakai dalam ini, kita bisa hapus saja yang ini. Ini di blok. Anda blok sampai bawah. Dihapus saja. Oke. Lalu yang ini. Kecuali untuk yang nomor rekening ya. Jadi ini juga dihapus. Atau yang dari sini aja. Supaya lebih gampang nantinya. Ini juga dihapus. Kalau yang tanggal 1 biarkan saja. Karena buku besar itu yang pertama sudah kita bahas waktu kemarin. Itu adalah gabungan antara COA dan JUM. Nah, COA itu diletakkan pada awal, ya, saldo awalnya. Nah, ya, kalau sudah seperti ini, Anda blok kira-kira 3 baris lah. Insert. Row. Nah, kita masukkan, misalnya di sini akan kita masukkan nomor rekening. Di bawahnya nama rekening. Oke. Saya akan perbesar saja supaya bagus. Ya. Nah, nomor rekening ini harus diisi. Nah, untuk nomor rekening Anda bisa pakai ini. Jadi yang pertama masukkan nomor rekeningnya, lalu masuk ke data. Di sini ada data validation. Nah, di sini ada allow. Allow-nya diisi dengan list.
lalu source-nya pakai sama dengan no-rec. Nah, no-rec itu adalah nama define name yang sudah kita isi pada minggu yang lalu. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Ya. Kita isi saja misalnya seperti ini. Oke, kalau sudah, kita pakai isi nama rekeningnya, pakai VLOOKUP. Sel kuncinya itu, lalu COA 2 kurung tutup. Nah, ini akan saya perbaiki dulu sebentar biar agak bagus. 18. Nah, seperti nomor rekening dan nama rekening. Nah, kalau sudah, kita masukkan di sini untuk kode rekening pakai sama dengan ini, jangan lupa pakai absolut ya. Anda bubuhkan absolut di sini supaya tidak berubah-ubah. Pakai F4 saja kalau ini. Lalu ini adalah saldo, kita isi saldo awal. Nah, untuk yang ini, yang debit dan kredit, kita ngambilnya dari sini. Ini nomor 1, 2, 3. Untuk debit, yang kreditnya nomor 4. Jadi nanti Anda pakai sama dengan VLOOKUP sel kuncinya ini, COA, agak kurang jelas ya, bentar saya betul. Sama dengan VLOOKUP sel kuncinya ini, COA, nomornya nomor 3. Oke. Yang ini diisi juga VLOOKUP sel kuncinya ini, COA, nomornya nomor 4. Ya, seperti ini. Kalau ingin bagus, Anda pakai ini saja, tanda koma. Nah, gitu. Nah, karena tadi kita mengcopy tabel ini dari jurnal umum, sedangkan satu baris ini sudah kita pakai untuk COA, maka barisnya harus ditambah 1. Kita pakai insert saja di sini. Insert row. Nah, ini masih kosong kan rumusnya. Copy saja dari sini. Oke, sudah. Nah, kita tinggal, ini adalah data-data dari COA-nya. Yang bawah kita akan mengisi data-data dari zoom-nya. Ini terlalu panjang rasanya. Oke. Nah, pakai sama dengan if jika
ininya pakai absolute, jangan lupa. Sama dengan Anda masuk ke Zoom ini. Nah, ininya pakai absolute. Pakai string. Ya, Zoom-nya pakai string. Kalau D9 itu yang tadi, nomor rekening pada buku besar, itu sama dengan Zoom pada ini, maka keluarkan nilai ini. Kalau tidak, 0. Gitu saja. Gampangannya. Nah, yang kedua ini jangan pakai string ya, karena nanti di copy. Ada yang salah. Ini ada, saya harus hapus dulu ini. Bentar. Oke. Kita ulang ya. Nah, kenapa 0? Karena di sini ini kan, atau dengan 0 ya, kosong saja ini. Nah, gitu. Nah, karena di baris pertama pada Zoom itu adalah 115. Jadi kalau ingin lihat apakah rumus ini sudah benar atau tidak, tinggal rubah aja ini. Nah, gitu kan, muncul ini. Nah, kalau sudah ini di copy sini. Oke. Ini tinggal di format cell tadi. Bentuknya seperti ini. Iya. Ini di general saja kalau ini. Anda pakai general aja, kalau sudah muncul nggak usah di apa-apain. Ini karena saya pakai rumus tadinya. Ya. Nah, kalau sudah,
Ini juga bisa ini sih nggak usah di copy sebenarnya, yang ini aja copy, kita masukkan ke sini, pas ini itu ya. Ini kita rubah bentuknya jadi seperti ini. Nah, ini sebenarnya ini adalah menyalin yang ini, yang baris pertama ini. Nah, kalau sudah selesai, tinggal Anda copy saja rumusnya. Oke, ini kan saya copy. Di sini copy ke bawah. Sampai sebelum total ya. Nah, seperti ini. Semua yang muncul itu yang berkaitan dengan nomor 115 saja. Yang lainnya tidak akan muncul. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau misalnya buku besarnya seperti ini, agak kurang enak dilihat. Karena masih ada yang kosong-kosong di sini. Oke. Nah, nanti masuk ke data, lalu ke filter, akan muncul segitiga seperti ini ya. Tuh, segitiga. Nah, yang ini tinggal diklik, masuk ke text filter, does not equal, lalu oke. Nah, ini seperti ini. Ini belum selesai. Nanti kita lanjutkan untuk bawahnya, totalnya. Kita select all dulu. Nah, yang ini juga sama. Totalnya saya ingin pakai sama dengan saja. Pakai ini. Ya. Nah, biar gitu. Kita butuh satu baris. Saya akan copy saja ke bawah. Ini 9. Saldo akhir. Nah, saldo akhir ini kan masih ada perbedaan antara debit dan kredit kan. Ini debitnya, ini kreditnya. Saldo akhirnya kita bisa pakai fungsi if. Jika ini lebih besar daripada ini, maka ini dikurangi debit dikurangi kredit. Kalau tidak, nol. Itu saja, sederhana sekali. Oke. Sekarang yang kalau kredit saldonya sama dengan if lagi. Kalau debit, sekarang kalau lebih kecil daripada kredit, maka kredit dikurangi debit. Kalau tidak, nol. Kurung tutup. Nah, ini saldonya. Kalau ingin lebih bagus, saya akan dulu aja seperti ini.
supaya lebih muncul ini. Nah, ini saldo ya. Nah, saldo inilah yang nanti akan masuk ke dalam trial balance atau neraca saldo. Nah, ini kita aktifkan lagi text filter does not equal. Oke. Inilah hasil akhirnya dari laporannya. Saya kecil dulu, terlalu besar. Oke, seperti ini. Nah, nanti penggunaannya, bagaimana cara menggunakan buku besar ini? Kayaknya terlalu besar ya, kurang nyaman. Saya buat seperti ini aja. Oke. Nah, kalau misalnya ini buat yang lain, tinggal dirubah aja ininya. Misalnya ya kas seperti ini. Pakai data di sini ada reapply. Ini muncul datanya. Saya akan ganti lagi ke hutang. Reapply. Begitu seterusnya untuk penggunaan buku besarnya. Kita sudah membuat buku besar, sudah selesai pembuatan buku besarnya. Mudah-mudahan Anda mengerti ya cara pembuatannya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat neraca saldo? Untuk membuat neraca saldo, dasarnya kan dari sini. Jadi format dari neraca saldo itu sama dengan COA atau bagian awal. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi ini aja yang kita pakai. Oke, ini di copy saja. Saya akan buat neraca saldo NS saja lah. Nanti terlalu panjang. Nah, di neraca saldo yang pertama adalah, kalau kita lihat di modulnya, apa sih yang dinamakan neraca saldo? Itu sama dengan buku besar. Jadi neraca saldo itu sama dengan data dari COA ditambah zoom. Nah, ini neraca saldonya. Cara-caranya ada di sini. Semua ada kok. Sudah saya buat ya. Oke. Nah, untuk membuat neraca saldo, kita memerlukan ini kita hapus dulu. Hapus saja dulu. Nah, ini nanti di copy. Kita copy saja. Kita buat sebelahnya. Oke. Ini blok saja sini. Lalu ke format. Kolom width. Saya masukkan saja 12 lah.
Nah, biar sama. Jadi ada dua ada dua debit dan dua kredit seperti ini. Kita masukkan dulu ini. Untuk data-data yang pertama tadi kan sewa kan. Sama dengan Anda bisa pakai VLOOKUP, bisa saja. Sama dengan VLOOKUP gitu. Oke. Datanya ini sewa nomor 3 kan gitu. Untuk data debitnya. Oh, ada ini. Saya lupa. Kenapa ini nggak mau dibaca? Karena sudah ada double. Kita lihat di sini. Nah, ininya ini harus dihapus. Saya lupa di sini. Hapus. Ini juga dihapus ya. Tidak boleh double-double ini. Iya. Itu kan muncul. Nah, sekarang yang kreditnya sama saja. VLOOKUP. Lalu COA. Nomornya nomor 4. Nah, ini baru kita memasukkan saldo dari sewa ini. Ya, saldo sewa ini. Belum kita masukkan dari Zoom. Nah, karena di Zoom itu kan banyak. Misalnya untuk yang 111 itu kan banyak di sini. Ada ini, gitu ya. Oleh sebab itu kita harus pakai SUMIF namanya. Saya akan terangkan dulu bagaimana proses kerja dari SUMIF. Melenceng sedikit ya. Oke, SUMIF. Misalnya ini di sini ada A, B, C, D. Ini kode barang. Ini harga, katakanlah. Harga satuan. Katakanlah ini 10. 100.000. Oke, sembarang saja. Nah, lalu ada penjualan barang terjual, kode barang. Gitu. Jumlah, harga satuan, total. Nah, seperti ini. Misalnya kode barang yang terjual ada A, ada B, C, D, A, D, B, C, A, D. Oke, nggak apa-apa. Lalu jumlahnya
seperti ini aja supaya gampang. Oke, harga satuannya kita bisa pakai lookup. Ya. Ya, seperti ini. Totalnya. Ya. Total penjualannya. Nah, di sini misalnya ada kode barang. Total terjual. Ada A, ada B, ada C, ada D. Nah, berapa dari jumlah yang terjual ini? A terjual berapa? Ininya totalnya. B berapa? C berapa? D berapa? Nah, ini bisa pakai if, sum if. Sum if gitu. Ada blok ininya. Jangan lupa pakai absolute ya. Ya. Ring, lalu jumlah yang akan dicari jumlahnya. Setelah itu totalnya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini jumlah A Rp6.500.000 itu adalah hasil penjumlahan dari ini. Dari 1.200.000 ditambah 1.300.000 ditambah 1.800.000 ditambah 2 juta. Jadi ini hasil dari ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini. 4 komponen ini dari ini kita jumlahkan jumlahnya ini. Nah, itulah pakai sum if. Jadi sum if nanti range, setelah itu adalah mana yang akan dicari jumlahnya, baru ini yang terakhir adalah total jumlahnya, angkanya. Jadi dia membandingkan antara dari sini sampai sini mana yang A
mana yang B, mana yang C, mana yang D. Dipilah-pilah sesuai dengan kriteria ininya. Nah, itu adalah sedikit sekilas tentang sum if yang akan kita pergunakan pada neraca saldo. Tadi kita kembali lagi ke sini, bahwa neraca saldo itu adalah penjumlahan dari bagan awal atau COA ditambah dari nganjum. Jadi di sini harus ditambah sum if. Anda masukkan jum dari sini, masukkan ininya semua. Jangan lupa pakai absolute ya. Pakai F4 saja kalau sulit. Udah dari jum, lalu balik lagi ke neraca saldo, masukkan yang ini. Oke, kalau sudah kembali lagi ke jum, masukkan yang angka debitnya, karena kita akan mengisi data-data yang debit dari sini sampai sini. Tidak termasuk total ya. Oke, jangan lupa ini pakai absolute juga sama. Iya. Sudah teman-teman. Nah, kalau sudah yang kreditnya, ini juga sama yang kreditnya. Jadi saya akan mengcopy ini aja. Lalu sini, saya copy. Saya akan masukkan di sini. Yang bedakan adalah yang belakangnya. Belakangnya bukan G, tapi H. Oke. Nah, bagaimana yang saldonya? Nah, ini tinggal saldonya. Perbedaan antara debit dan kredit. Sama dengan yang tadi. Sama dengan if jika debit lebih besar daripada kredit, maka debit dikurangi kredit. Kalau tidak, no. Yaitu untuk yang debit. Yang kreditnya, if jika debit sekarang lebih kecil daripada kredit, maka kredit dikurangi debit. Kalau tidak, no. Nah, bagaimana cara kita mencek apakah ini sudah benar atau tidak? Anda tinggal buka buku besar. Ini nomornya adalah 111. Di buku besar kita baca saja. 111. Jangan lupa pakai reply. Perhatikan di sini. Ini debit, ini sama dengan yang ini. Lalu yang kredit sama dengan yang ini. Saldonya yang ini sama dengan ini. Tinggal di autofill ke bawah.
Nah, ciri-ciri yang ini sudah benar adalah totalnya antara debit dan kredit ini seimbang. Ini juga sama. Artinya sudah benar. Tinggal kalau kita pakai ininya tinggal disembunyikan saja. Kita pakai hide saja di sini. Hide kolom. Nah, sudah jadi. Ini adalah data-data dari neraca saldo. Yang terakhir untuk pertemuan ini, kita akan menghitung juga data-data dari neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, kita copy aja dari sini supaya gampang. Saya kasih nama neraca saldo setelah penyesuaian NSSP saja. Neraca saldo setelah penyesuaian. Oke. Tanggalnya tanggal 31 ya. Ya. Nah, kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Tinggal kita buka lagi yang tadi di ini. Pakai unhide saja. Kita buka lagi. Ini dihapus. Oke. Ini usah dihapus karena rumusnya akan dipakai lagi. Nah, ingat untuk neraca saldo setelah penyesuaian sebenarnya ini adalah data dari neraca saldo ditambah penyesuaian. Jadi kita masukkan data dari neraca saldonya. Ini neraca saldo kan? Oke, sama dengan saja. Masukkan dulu. Sudah muncul. Sama dengan lagi. Buka ini. Masuk sini. Enter. Nah, tinggal kita tambahkan dengan sum if. Sum if. Oke. Kalau tadi dari Zoom, kita dari AJP. Nah, masukkan AJP-nya. Iya. Jangan lupa bubuhkan absolut.
Setelah itu buka ini, masukkan ini. Masuk lagi ke AJP, blok yang ini. Nah, gitu. Sudah, tinggal kita menambahkan untuk yang kreditnya. Ini saya copy aja dulu. Tinggal ininya diganti jadi H. Oke. Copy aja ke bawah. Kita lihat ini hasil akhirnya. Nah, ini data-datanya. Nah, ini debit dan kreditnya seimbang, begitu juga yang ini. Artinya sudah betul. Baru kita sembunyikan untuk yang kolom C dan D-nya. Nah, ini data-data untuk laporan keuangan. Neraca saldo setelah penyesuaian. Demikian untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan Anda bisa mengikuti. Anda silakan mencobanya. Minggu depan atau minggu pertemuan selanjutnya kita akan membahas worksheet dengan laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.